Baik, kembali lagi di materi mata kuliah pemrograman web 2. Jadi setelah kita belajar sampai dengan ujian tengah semester kemarin, nah sekarang saya akan lanjutkan materi ke teknik-teknik yang lebih baik daripada teknik sebelumnya. Nah, tentu saya harap kalian sudah menguasai semua dasar-dasar kemarin seperti misalnya pembuatan routing, kemudian controller dan juga view untuk menampilkan website yang kalian buat ke dalam eh, ke layar kalian. Nah, kemudian kita juga sudah membuat database kemarin. Kemudian datanya sudah kita olah menggunakan teknik yang bernama query builder. Nah, kalian juga di sana sudah belajar bagaimana caranya menampilkan data, menambahkan data, mengubah data dan juga menghapus data. Nah, jadi di pertemuan setelah UTS sampai nanti dengan UAS, kita akan belajar juga sama, yaitu mengenai konsep pengolahan data. Nah, tapi teknik yang akan kita gunakan di sini menggunakan teknik yang berbeda dari materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu query builder. Nah, jadi teknik yang akan kita gunakan saat ini, ya, saya tulis di sini. Nah, namanya adalah Eloquent ORM. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari mulai dari pertemuan setelah UTS sampai dengan nanti ujian akhir semester. Nah, jadi Eloquent ORM ini sebenarnya fungsinya sama seperti dengan query builder. Jadi untuk mengolah data juga. Jadi dia juga memiliki fungsi untuk menampilkan data, kemudian menyimpan data, kemudian menampilkan data, mengubah data dan juga menghapus data. Nah, secara fungsi memang keduanya sama. Nah, tapi mengenai tekniknya kita akan belajar mengenai teknik yang lebih baik, bagaimana caranya mengolah data menggunakan PHP dengan framework Laravel, yaitu menggunakan Eloquent ORM. Nah, kalau secara teori, kalian bisa baca nanti langsung di dalam modulnya Eloquent ORM ini apa. Nah, tapi yang saya jelaskan di sini lebih ke masalah teknisnya. Ya, sebelum kita mendalami apa itu Eloquent ORM, tentu nanti kita akan belajar juga ya mengenai dasar-dasarnya dulu. Jadi, nah di Eloquent ORM ini kita harus menguasai dulu dasar-dasar yang namanya migration. Ya, migration. Kemudian ada juga yang namanya seeder. Kemudian ada juga yang namanya model. Oke. Nah, itu yang perlu kalian kuasai sebelum kita belajar Eloquent ORM. Ada migration, seeder dan juga ada model. Nah, ini yang akan saya jelaskan di pertemuan 9 dan 10 setelah UTS, di mana kita akan belajar dasar-dasarnya. Nah, sekali lagi di sini seperti yang saya tampilkan di awal, ini adalah gambaran dari konsep dan pola Laravel yang saya ajarkan sebelumnya. Nah, di mana kalau misalnya kalian melihat atau mencari materi atau teori tentang Laravel, nah biasanya kalau saya tulis di sini, biasanya konsep dari Laravel yang sesungguhnya itu adalah MVC. Nah, kalau kalian mencari tutorial atau teori di Google misalnya, atau kalian mencari teori di YouTube, atau kalau kalian membaca modul yang kalian download di websitenya Sticky, pasti konsep yang kalian baca itu namanya adalah MVC. Ini adalah konsep dasar dari sebuah framework, yaitu khususnya adalah Laravel. Nah, jadi apa sih MVC ini? Kenapa konsep yang saya gambarkan di awal sebelum UTS itu seperti ini? Ya, beda. Jadi seperti ini konsepnya, ada routing, controller, dan view. Sedangkan konsep yang sesungguhnya di Laravel itu adalah MVC. Oke, nah sekarang saya jabarkan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya belajar dari awal menggunakan konsep MVC ini, menggunakan contoh-contoh dari pertemuan 1 sampai dengan 7 kemarin, tentu kalian akan sangat abstrak di pikiran kalian. Ya, karena kita belum menggunakan semua teknik itu dari konsepnya, yaitu nah di mana M ini adalah singkatan dari model. Oke, saya tulis di sini semoga terbaca. Ya, model, kemudian V-nya adalah view.
Nah, dan C-nya adalah controller. Nah, jadi itu konsep dari framework Laravel. Jadi ada model, view, dan controller. Nah, kalau misalnya saya dari awal sudah menjelaskan, oh ternyata Laravel itu konsepnya adalah seperti ini, model, view, controller. Nah, sedangkan kita belajarnya tidak langsung mengenal konsep MVC ini. Jadi kita benar-benar mulai dari dasar dulu ya. Kita tentunya harus tahu dulu apa itu routing, tahu dulu apa itu controller, tahu dulu apa itu view, kemudian kita praktekkan caranya seperti apa. Nah, setelah kalian bisa mengerjakan, nah baru setelah kalian paham dasar-dasarnya, baru kita ke konsep ini sekarang, yaitu model, view, dan controller. Nah, di mana ini kaitannya dengan Eloquent ORM. Ya, salah satunya sudah jelas-jelas tertulis di sini. Nah, ini ada model. Nah, ini dia model. Nah, kalau kita sudah belajar nanti ini, nah baru nanti di dalam pemikiran kalian bisa menggambarkan, oh ternyata ini yang dimaksud dengan MVC, model, view, controller. Nah, jadi sengaja konsepnya saya balik menggunakan teknik bottom up. Jadi kita belajarnya dari bawah ke atas, atau tidak terstruktur atau lebih fleksibel. Nah, sekarang kita baru nanti akan mendalami konsep Laravel sesungguhnya, yaitu model, view, dan controller. Oke. Nah, kemudian untuk step by stepnya, apa yang kita pelajari nanti, nah saya akan mulai dari sini dulu. Belajar membuat migration. Oke, jadi migration ini apa? Nah, jadi migration ini adalah sebuah konsep yang sudah ada di dalam framework Laravel. Jadi migration ini kita dapat mengolah tabel yang ada di database tanpa menggunakan aplikasi atau database management system pihak ketiga, seperti misalnya yang kita gunakan kemarin, yaitu phpMyAdmin. Nah, jadi kita bisa mengolah tabel kita, menyusun bagaimana security-nya, keamanannya, menggunakan teknik migration ini. Nah, selain itu kelebihannya apa? Nah, jadi dengan menggunakan teknik migration, jadi kalian nanti akan bisa bagaimana membuat tabel. Kemudian kalau misalnya kalian sudah terlanjur jauh dalam proses pengerjaan proyeknya dan ternyata ada salah, nah kalian bisa kembali ke dari versi yang sebelumnya. Ketika proyek kalian tidak ada error, nah kalian bisa merollback tabel kalian itu kembali ke tindakan sebelumnya. Jadi ada historinya. Apakah dari awal, apakah dari 2 jam yang lalu, atau seperti apa. Nah, jadi dia bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Oke, jadi itu kelebihannya. Sedangkan kalau dulu kita menggunakan query builder, itu kan kalau salah, ya berarti harus diperbaiki. Tidak bisa dikembalikan lagi codingnya ke dalam bentuk awal. Nah, kalau migration itu dia bisa memiliki kelebihan seperti itu. Oke. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu tentang seeder. Nah, seeder ini apa? Jadi seeder ini adalah salah satu teknik untuk mengisi contoh data pada tabel. Nah, misal kalian ingin membuat tabel mahasiswa, oke, supaya kita tidak menginputkan satu persatu menggunakan phpMyAdmin datanya, misalnya NIM-nya berapa, namanya siapa, kalian input satu persatu. Dengan menggunakan seeder ini, kita dapat membuat codingnya. Kita isi dengan beberapa data. Ketika kita jalankan, maka data tersebut akan otomatis tersimpan di dalam tabel yang kita buat menggunakan migrationnya. Oke, begitu juga kalau misalnya migrationnya kita nolkan lagi, kita kosongkan lagi kembali ke awal karena ada error misalnya. Kemudian, nah sekarang kita ingin menyimpan data yang jumlahnya misalnya 10 yang sudah kita pernah inputkan sebelumnya menggunakan seeder. Nah, kita tinggal panggil seedernya saja, tinggal kita panggil seedernya, maka nanti datanya akan kembali lagi terisi. Ya, kalian tidak perlu menginputkan ulang satu persatu. Yaitu seeder menginputkan contoh data atau sampel data. Oke. Nah, kemudian baru yang terakhir nanti kita akan belajar tentang model. Model ini adalah konsep yang ada di Laravel, MVC, Model View Controller. Oke. Jadi model ini sebenarnya adalah cara pengolahan database, khususnya tabel. Jadi nanti di antara atribut yang ada di tabel kalian,
kalian bisa menentukan atribut mana yang akan kalian lindungi dan atribut yang mana yang boleh diisi oleh public. Oke, saya ulang lagi. Jadi di model ini nanti kalian bisa menentukan atribut yang mana yang akan kalian amankan. Jadi amankan itu maksudnya adalah user itu tidak bisa mengisikan sembarang data atau tidak bisa menginputkan datanya secara sembarangan. Nah, contoh misalnya ketika kita ingin membuat ID, misalnya ID barang, jadi ID-nya akan diberikan secara otomatis. Nah, ketika user akan menginputkan data, user tidak diperbolehkan menginputkan ID, jadi akan diisi secara otomatis. Kemudian misalnya nanti kita akan membuat istilahnya adalah history. Di dalam tabel yang kita buat itu nanti akan terlihat tanggal berapa data tersebut ditambahkan, tanggal berapa data tersebut terakhir diubah. Ketika kita misalnya menambahkan data tanggal 30 November, ya jadi itu memang datanya ditambahkan tanggal 30 November. Itu sudah diisi secara otomatis. User tidak bisa merekayasa, oh ini saya buat nanti tanggalnya tanggal 2 Desember, padahal saya inputnya tanggal 30 November. Itu tidak akan bisa direkayasa seperti itu. Nah, kalian bisa mengatur nanti atribut yang mana yang akan kalian amankan dan atribut yang mana yang kalian boleh izinkan si user untuk menginputkan datanya. Oke, nah misalnya seperti itu. Mungkin kalian sekarang masih belum bisa membayangkan bagaimana sih nanti ini jadinya. Nah, jadi seiring kita coba nanti step by stepnya, mungkin kalian akan lebih memahami khususnya mengenai konsep MVC ini, model view controller. Nah, itu saja. Selain model ini, mungkin yang view dan controller ini kan sudah sama ya. Jadi ada controller, ada view. Nah, ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Oke. Di video kali ini, jadi kita akan belajar bagaimana membuat migration di dalam project kita menggunakan Laravel. Nah, jadi sebelumnya saya di sini hanya melanjutkan dari project yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi sebelumnya kita coba buka dulu projectnya. Ya, pertama seperti biasa kita akses menggunakan terminal atau command prompt bagi yang menggunakan Windows. Nah, bagi yang menggunakan Windows silahkan nanti kalian akses di command promptnya di cd spasi c.2/exam/htdoc/nama project kalian. Oke, jadi kalian boleh menggunakan project waktu kalian belajar sebelumnya, project UTS, atau kalau kalian misalnya mau mengarsipkan semua project-project kalian sebelumnya itu, silahkan kalian buat project baru. Oke, itu lebih baik lagi. Nah, kalau sudah, silahkan dibuka projectnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang giliran saya. Nah, saya akan buka projectnya di sini. Jadi nama project yang saya buat sebelumnya adalah akademik. Nah, ini sudah saya buka, kemudian saya coba jalankan menggunakan PHP Artisan Server. Oke, jadi ini prosesnya sudah berjalan. Nah, dan sekali lagi supaya tidak lupa, nah ini examnya silahkan kalian aktifkan. Ya, jadi ada Apache Web Servernya dan juga MySQL database servernya. Silahkan diaktifkan. Nah, kalau sudah, kita coba dulu buka webnya. Nah, jadi ini merupakan project lanjutan saya dari project-project sebelumnya. Nah, di sini secara project atau konsepnya sama seperti sebelumnya. Nah, hanya saja tinggal kita tambahkan sekarang ke materi-materi yang baru. Nah, mulai dari yang pertama yaitu kita tambahkan konsep migration. Nah, sebelumnya saya coba review sedikit sambil mengingat-ingat apa saja isi dari project yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kita lihat database-nya dulu. Oke, nah untuk database kalian boleh membuat database yang baru, atau kalau misalnya kalian sudah buat database, kalian tinggal modifikasi database yang sudah ada. Oke, nah misalnya seperti ini, di pelajaran sebelumnya kita sudah
belajar membuat database ya, dengan nama db_academic. Oke, kalau sudah punya bisa digunakan yang ini atau buat yang baru, tidak masalah. Nah, kemudian kita juga sudah memiliki sebuah tabel yang bernama tb_mahasiswa. Nah, ini sudah kita buat juga sebelumnya. Ini datanya sudah kita input menggunakan teknik query builder yang sebelumnya. Oke. Nah, ini database-nya sudah. Nah, sekarang setelah kita review ternyata project kita sudah siap digunakan. Ini sekarang proses yang pertama adalah cara membuat migration. Oke. Nah, jadi di command prompt ini atau di terminal ketika kita menjalankan PHP Artisan Serve-nya, ini jangan kalian tutup ya, terminal atau command prompt-nya jangan kalian close. Jadi kalau bisa silahkan buka lagi di command prompt yang baru. Nah, saya buka terminal baru di sini supaya Artisan Serve-nya atau servernya masih tetap berjalan. Saya buka lagi di project-nya di academic. Oke. Nah, ketika kita sudah berada di directory project-nya itu academic, nah baru kita akan buat yang namanya migration. Nah, caranya seperti ini. PHP spasi artisan spasi make .2 migration. Oke, spasi nama migrationnya. Nah, untuk nama migration, jadi ini bebas, kalian boleh mengisi dengan nama apapun di sini. Nah, jadi perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecilnya, kemudian spasinya juga, karena nanti itu akan memiliki arti yang berbeda untuk mencegah error pada proses yang kalian lakukan. Oke, sekarang saya ketik nama migrationnya. Nama migrationnya di sini sebenarnya bebas. Oke, syaratnya adalah tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi saya buat di sini namanya adalah create tabel MHS. Oke. Nah, karena mungkin tadi saya sudah memiliki tabel yang bernama TB mahasiswa, supaya tidak sama. Kalau sama nanti pasti akan error. Jadi saya buat di sini nama tabelnya nanti adalah TB MHS. Oke, saya singkat saja. Oke, create tabel MHS. Kalau sudah tekan enter. Oke, ini proses pembuatannya. Oke, jadi ini sudah berhasil dibuat migration dengan nama 2020, ini tahunnya, 11 ini adalah bulan, kemudian 30 ini adalah tanggal, kemudian ini adalah waktu atau kode secara random ya, bisa dibuat di sini. Ini dibuat secara otomatis sebenarnya. Nah, sedangkan tadi nama yang kita tentukan itu ada di sini, create tabel MHS. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah berhasil, tidak ada error di sini. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah filenya sudah dibuat atau belum, silahkan kalian buka project kalian. Nah, ini dibuka projectnya, foldernya saya buka di Sublime Text. Oke. Nah, ini dia academic. Nah, kita cari sekarang letak dari migrationnya. Oke, kita cari migrationnya. Ya, di sini di folder database, kemudian masuk ke folder migration. Nah, di sini. Oke. Nah, ternyata sudah ada atau sudah berhasil kita buat tadi migration kita dengan nama ini bla 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 underscore create tabel MHS. Jadi ini adalah migration yang sudah berhasil kita buat. Nah, ini dia isinya. Oke, ini isinya sudah terisi secara otomatis dengan coding seperti ini. Nah, sekarang ketika sudah berhasil kita buat seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Apakah ada berpengaruh ke database kita? Nah, kita lihat sekarang database-nya. Apakah berpengaruh atau tidak? Kita klik database-nya db_academic. Nah, ternyata masih belum berpengaruh. Ya, jadi di sini masih ada satu tabel yaitu tb_mahasiswa. Ini sudah kita kerjakan kemarin saat kita belajar sebelum UTS.
Nah, sekarang berarti ini belum berpengaruh. Kenapa? Karena migrationnya, konfigurasi dari migration yang kita buat itu belum kita jalankan. Nah, sebelum itu kita lengkapi dulu. Nanti kita atur di sini apa saja yang perlu diketikkan di sini. Nah, di sini secara umum ada dua buah metode. Ya, yang pertama ada metode up dan ada metode down. Oke, ini ada dua buah metode dasar yang ada di dalam migrationnya. Nah, metode up ini apa? Jadi metode up ini akan dieksekusi. Nah, misalnya ketika kita jalankan migrationnya, kemudian dia akan membuat tabel apa yang akan dibuat. Nah, nanti kita akan tentukan di sini. Oke, kemudian ketika nanti misalnya tabel yang kita buat itu ternyata sudah ada, maka apa yang akan dilakukan? Nah, itu yang kita nanti ketik scriptnya di sini di method down. Oke, ada method up dan ada down. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di dalam folder migration, nah ternyata di sini tidak kosong. Ternyata sudah ada dua buah file ya. Jadi ada create user tabel dan juga create password reset tabel. Kedua buah file ini sudah otomatis ada sejak kita menginstal project. Oke, saya ulang lagi. Kedua buah file ini sudah otomatis ada ketika atau sejak kita menginstal project. Nah, pertanyaannya apakah kedua buah file ini akan kita gunakan? Apakah akan kita gunakan atau tidak? Nah, jadi nanti secara struktur dari pembelajaran ini akan kita gunakan nanti. Ya, nanti bukan sekarang, tapi nanti. Oke. Karena kita tidak akan menggunakan ini sekarang, kita lebih baik pindahkan dulu ke tempat yang aman supaya nanti ketika kita menjalankan migrationnya, ternyata di sini ada dua buah file yang tidak terpakai, nanti akan menyebabkan error. Nah, jadi kita pindahkan dulu kedua buah file ini yang dimana nanti akan kita gunakan di pertemuan berikutnya. Baru kita akan pindahkan lagi dia ke sini. Oke, kita buka projectnya. Nah, di sini di folder akademik kita buka folder database. Nah, di sini ada migration. Nah, di mana nanti, oke, saya perbesar dulu ini. Nah, di sini ada file, yaitu yang kita buat tadi migrationnya, create tabel MHS. Ini yang akan kita gunakan sekarang. Oke. Sedangkan kedua buah file yang terbuat otomatis ini sejak kita menginstal Laravelnya belum kita gunakan. Oke, kita akan gunakan nanti di pertemuan-pertemuan terakhir sebelum UAS. Nah, supaya tidak error, kita pindahkan dulu dia ke sini. Nah, keluar dari folder migration. Nah, biar aman kita taruh saja di folder database-nya. Nah, kita taruh di sini. Oke, di folder database kita taruh di sini keduanya. Nah, sedangkan sekarang di folder migration ini hanya ada satu file, yaitu file yang akan kita gunakan sekarang, yaitu create tabel MHS. Oke, nah itu persiapannya. Jadi ini sudah terdapat satu file yang akan kita gunakan. Oke, nah setelah itu kembali lagi sini ke dalam scriptnya. Ya, nah jadi di folder migration sekarang sudah ada sebuah file yaitu create tabel MHS. Nah, scriptnya seperti apa? Nah, kita bisa mencontoh dari kedua file yang sebelumnya kita pindahkan itu. Nah, di sini kan sudah ada scriptnya. Nah, ini bisa kita gunakan. Oke, saya ulang lagi, ini bisa kita gunakan sebagai referensinya. Nah, kalau misalnya kalian malas mengetik manual, kalian bisa copy ini. Oke, saya ulang lagi. Nah, ada dua buah metode, ada up, ada down. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, metode up-nya. Oke, buka salah satu contohnya, misalnya create user tabel yang ada di dalam metode up dari scheme yang ini, skemanya kita copy. Ini saya blok, kemudian saya copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini taruh di dalam metode up yang kita buat tadi. Nah, kita salin. Oke. Nah, sekarang baru kita ubah settingannya. Nah, ubah settingannya itu maksudnya seperti ini. Nah, jadi di sini create users. Nah, users ini bisa kita ganti dengan nama tabel apa yang akan kita buat. Oke.
Nah, bebas. Tentu kalian juga bisa menentukan sendiri nama tabel apa yang akan kalian buat menggunakan migration. Nah, kebetulan karena di dalam tabelnya sudah ada tb_mahasiswa, kita tidak boleh menggunakan nama yang sama karena nanti akan error. Oke, maka dari itu saya akan membuat dengan nama tb_mhs. Oke, berarti saya akan buat di sini dengan nama tb_mhs. Nah, syaratnya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, nah kalau sudah, baru kita tentukan apa saja isi dari tabel yang akan kita buat. Oke, nah yang pertama saya akan menambahkan di sini ya tentu NIM ya, seperti biasa ada NIM, ada nama. Oke, ada NIM, ada nama. Oke, ini tinggal kita ubah saja tipe datanya. Misalnya kalau NIM, kalau increment seperti ini, dia akan menggunakan angka secara otomatis, atau istilahnya adalah auto increments. Oke, mulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dia akan diisi secara otomatis. Tapi kalau misalnya NIM, berbicara masalah NIM, itu kan harus diisi, ada ketentuannya. Misalnya 19.00.0001, 19.00.0002 atau sebagainya. Nah, kita tentukan di sini tipe datanya. Nah, jadi untuk NIM saya gunakan tipe datanya adalah string. Oke, jadi untuk NIM saya gunakan tipe datanya adalah string. Oke, kalian boleh menggunakan integer, tapi kalau saya di sini menggunakan string. Nama atributnya adalah NIM. Nah, huruf kecil semua seperti ini. Syaratnya sama juga ya, boleh menggunakan ini huruf besar dan sebagainya, asal tidak menggunakan spasi. Oke. Nah, karena dia menggunakan string, kalau tadi kan menggunakan increments, kalau increments itu dia sudah otomatis indeksnya adalah primary key. Nah, sedangkan kalau string, kita harus deskripsikan dia di awal bahwa NIM ini adalah primary. Nah, seperti ini. Kalau kalian tidak buat deskripsi seperti ini, tanda panah primary, dia tidak akan mendapatkan indeks sebagai primary key. Oke, jadi silakan kalian tulis seperti ini, primary. Nah, jadi NIM ini memiliki batas panjangnya berapa. Saya akan buat di sini. Panjang NIM adalah 8 karakter. Oke, kalau misalnya beda silahkan kalian tinggal ubah angkanya di sini. Nah, kemudian kalau sudah, saya lanjut ke proses yang nomor 2. Nah, proses nomor 2 saya akan buat di sana inputan untuk nama. Tipe datanya adalah string. Nama atributnya adalah nama. Saya tinggal ganti ini menjadi nama. Nah, kemudian panjangnya juga akan saya batasi. Panjang nama mahasiswa misalnya adalah hanya 50 karakter. Oke, hanya 50 karakter. Nah, sisanya ini karena tidak kita gunakan sekarang, tinggal kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang timestamp ini kenapa tidak saya hapus? Nah, ini saya akan gunakan sebagai istilahnya sebagai kurator atau identitas dari setiap inputan yang saya tambahkan nanti. Dia akan menyimpan tanggal berapa saya menambahkan data dan tanggal berapa data itu terakhir diubah. Nah, jadi tidak ada yang nanti bisa merekayasa dari isi dari tabel TB mahasiswa ini atau tb_mhs ini. Oke, nah jadi seperti 3 ini saja. Nah, kalau sudah ini kita belum tahu apakah berhasil atau tidak, jadi kita simpan saja dulu. Kita simpan file, save. Oke, kita sudah simpan. Nah, setelah kita simpan, baru sekarang kita jalankan. Nah, tapi sebelum kita jalankan, jadi ada sebuah file di sini yang perlu kita ubah. Jadi sebelum kita menjalankan migration, jadi di dalam folder config di sini ada file yang bernama database.php. Oke, silakan kalian buka di folder config database.php. Nah, di sini di baris 53 ya, di bagian MySQL, di sini ada parameter yang bernama stretch. Parameternya bernama stretch. Nilainya adalah true. Oke,
Nah, untuk sekarang kita ubah nilainya karena kita akan menggunakan migration. Kita ubah nilainya dari true menjadi false. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang setelah kalian ubah menjadi false, kita simpan filenya. File, save. Nah, itu saja saya rasa yang perlu kita buat. Jadi ada migration. Ini letaknya di dalam folder migration database, kemudian masuk ke folder migration. Sini ada sebuah data yaitu create tabel MAS. Nah, sebelum kita jalankan migrationnya ini, kita ubah dulu ini di folder config. Kemudian nama filenya adalah database.php. Kita ubah baris 53 parameter streets. Kita ubah nilainya menjadi false. Nah, sudah itu. Oke, hampir lupa tadi. Untuk metode down-nya kita belum tambahkan ya. Nah, kalian tambahkan di sini, bisa juga copy dari create user tabel yang sudah ada. Tinggal kita blok yang ini, isi dari metode down-nya kita blok, kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, ke metode down yang kita buat. Nah, kita taruh di sini. Kita tinggal sesuaikan nama tabelnya apa. Nah, tadi kita buat di sini nama tabelnya adalah tb_mas. Di sini juga harus sama, tb_mas. Oke, nah ini baru sudah kita simpan. Oke, nah ini sudah. Sekarang tinggal kita testing apakah migration yang kita buat itu sudah berhasil membuat tabel baru di sini PHP MyAdmin-nya atau belum. Caranya menjalankan migration adalah seperti ini. PHP artisan spasi migrate. Oke, seperti itu sintaksnya. PHP artisan migrate. Kemudian saya tekan enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. Migration tabel create successfully. Artinya, tabel yang kita sudah konfigurasi menggunakan migration itu sudah berhasil dibuat. Nama filenya adalah ini yang sudah kita modif tadi. Nah, kita lihat sekarang apakah tabelnya sudah berhasil ditambahkan apa belum. Oke, kita klik nama database-nya di sini. Oke, nah ternyata di sini belum berhasil menambahkan tb_mas. Oke, kita ternyata belum menambahkan tb_mas. Nah, hanya ada tb_mahasiswa, berarti nah saya salahnya di sini. Kenapa dia tidak muncul di sana? Karena saya lupa nama database yang saya pakai itu apa. Kalian silahkan cek di folder .e atau di file .env. Ya, ini koneksi database-nya. Oh, ternyata database yang saya gunakan itu adalah db_sticky, bukan db_academic. Salah ya. Jadi yang saya gunakan ternyata adalah db_sticky. Oke. Itu konfigurasi untuk connect database-nya. Nah, bagi yang belum mengubah ini, silahkan kalian ubah. Ini nama database yang kalian gunakan. Ini adalah username-nya. Ini adalah password-nya. Oke. Kemudian kita buka db_sticky. Ah, ini dia ternyata db_sticky. Nah, ternyata di sini sudah berhasil membuat migration atas nama tabel tb_mas. Oke, ini dia. Isinya apa saja? Silahkan kita buka tb_mas-nya. Nah, isinya seperti ini. Ada name, nama, create add, dan update add. Oke, ada name, nama, create add, dan update add. Oke, strukturnya kita lihat seperti ini strukturnya. Nah, name, ini primary key, panjangnya adalah 8. Oke, benar ya. Berarti ini sudah sesuai dengan yang kita buat di sini. Ya, name 8 dan dia primary key. Kemudian nama panjangnya 50. Nama panjangnya 50. Nah, dan tabel timestamp ini menghasilkan dua ini, create add dan update add. Ketika kita menambahkan data, nanti akan otomatis tercatat di sini tanggal berapa data tersebut ditambahkan dan jamnya jam berapa. Kemudian ketika data tersebut kita ubah, nanti akan tercatat di sini di atribut update add.
tanggal berapa kalian mengubah data, jam berapa kalian mengubah data. Oke, nah itu tujuannya untuk menghindari manipulasi data. Nah seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai migration. Jadi silahkan kalian coba. Jadi ini memang masih kosong, ya datanya masih kosong. Data ini akan kita isi menggunakan teknik yang disebut dengan seeder. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.